Si gadis berumur 5 tahun ini ada kemampuan spesial. Apa yang dia berkata akan terwujudkan. Dia menyuruh kakaknya. Hasilnya hari besok kakaknya segera mati. Dia bernama Clara. Sejak kecil sangat pintar. Dan dengan kemampuan tahu masa depan, banyak orang terdengar namanya jadi datang. Di depannya, orang bangkrut bisa tanya nomor lotre. Si wanita tidak bahagia bisa menemukan solusi mengatasi masalah keluarga. Suatu hari, Clara baru melihat Esteban datang rumah melamar langsung jatuh cinta. Dia menggunakan pikirannya memindahkan vas bunga, ingin memperhatikan Esteban. Tindakan anak-anaknya segera dicegah oleh ibunya, karena si pria Esteban ini melamar kakaknya. Tapi seorang pria miskin bagaimana bisa melamar putri kaya? Jadi untuk kekasihnya, Esteban memantau, dan ke tempat menggali emas sendiri. Suatu hari si Clara tiba-tiba berteriak, kakaknya segera datang. Clara menceritakan kakaknya kematian berdekat. Kerabatnya tidak bisa memahami. Tidak terduga, kakak Clara minum gelas anggur berbisa dari lawan politik ayahnya, dan mati. Meskipun itu tidak terkait Clara, tapi dia masih sangat bertobat, dan membuangkan dirinya kematian kakaknya. Dia memutuskan akan tidak pernah berkata apa lagi. Dalam permakaman kakak, Clara sekali lagi ketemu Esteban. Dia mencari banyak uang di utara, mengira sekarang bisa menjalankan mimpinya. Tak terduga terdengar kematian pacarnya. Keduanya pernah saling cinta dalam sekarang sudah terpisah. 20 tahun kemudian, Clara hanya mendalam dunia dirinya. Dan dia tidak berkata apapun. Dan Esteban membeli kebun lama. Dia pamit pergi ibu dan kakaknya ke tempat kosong ini. Tempat ini banyak orang tunawisma. Esteban menyewa mereka, dan dia cepat membangunkan tanah pertanian di tempat ini. Tapi kesendirian mengepung Esteban. Suatu pagi, Esteban menemukan seorang wanita cantik. Dia segera menangkap gadis itu. Setelah itu tidak peduli permintaan gadis, segera memperkosanya. 20 tahun berlalu, tempat ini menjadi kebun paling kaya di negara. Esteban juga menjadi sombong. Dia mengira semua jasa oleh dirinya sendiri, dan menolak menggaji pekerja. Suatu hari dia mendapat surat dari kakaknya. Ibunya sudah mati. Dalam pemakaman, Esteban ketemu lagi Clara. Sekarang dia sudah menjadi gadis cantik, membuat Esteban rindu mantan. Jadi dia tidak peduli pencegahan kakaknya. Tekad ingin melamar Clara. Kehadirannya menyenangkan Clara. Dia langsung tanya, bahwa apakah kesini melamarnya. Inilah kalimat pertamanya selama 20 tahun. Orang tuanya sangat bahagia, dan cepat setujui pernikahan ini. Pernikahan segera terjadi. Tapi malam sebelum pernikahan, kakak Esteban pertemukan Clara. Dia ingin mencegah pernikahan ini, karena kakak Esteban tidak dikirim ke tempat wanita sendiri tua. Antusias Clara menyentuh Ferula. Dia tidak hanya menyuruh Ferula tinggal bersama, bahkan berkata keduanya akan sebagai saudari kandung. Ferula belum pernah merasa cinta begitu. Jadi dia langsung memeluk Clara dan menangis. Hari berikutnya pernikahan Clara dan Esteban. Mereka ada waktu bahagia manis setelah pernikahan. Ferula juga berperan merapikan di rumah baru. Clara dan Ferula juga dekat sebagai saudari kandung. Kasih sayang keduanya membuat Esteban juga cemburu. Clara cepat hamil. Orang tua ingin mengunjungi anak, tapi di jalan kecelakaan terjadi. Bahkan tidak bisa melihat mayat mereka. Clara hanya bisa membawa perut besar, menggunakan kemampuannya mencari mayat. Tapi karena jalan sangat jauh jadi rahimnya bermasalah. Setelah itu dia melahirkan anak perempuan bernama Blanca. Terus 7 tahun berlalu. Suatu hari ada 2 orang aneh datang, dan meminta uang Esteban. Ternyata dialah si wanita diperkosa Esteban dahulu. Dan si pria itulah anak laki-laki Esteban. Esteban sangat marah. Dia tidak ingin kehidupan damai terpecah. Jadi sengit melemparkan si wanita sejumlah uang. Setelah itu mengingatkan keduanya tidak boleh kembali. Balik dengan kejahatan Esteban. Clara sangat baik hati. Dia membuka kelas di kebun untuk mengajar anak-anak tahu huruf. Si anak Blanca berkat itu ketemu dengan anak kepala pelayan bernama Pedro. Suatu kali Blanca tiba-tiba hilang. Esteban sangat marah karena dia menemukan anaknya bermain sama anak kepala pelayan. Dia marah mengantar Blanca pulang dan menutup kelas Clara. Karena Esteban tidak ingin anaknya sama dengan orang miskin itu. Dia ingin anaknya hidup layak dengan kelas sosialnya. Tapi hal ini juga tidak bisa mencegah Blanca. Setiap kali dia liburan akan kembali kebun, dan dengan diam ketemu Pedro di danau. Dan Esteban sepenuhnya tidak tahu hal ini. Dia membidik seorang pria kaya, dan ingin memberi Blanca menikahnya. Suatu hari kembali rumah, Esteban menemukan istrinya dan kakak sedang tidur bersama. Sifat milik bangkit. Dia segera menarik kakak ke bawah. Bahkan ancaman bawah jika kakak tidak pergi akan membunuhnya. Si kakak sangat kecewa. Sebelum pergi Ferula sudah menyihir Esteban akan mati dalam kesendirian. Karena masalah Ferula, hubungan keduanya menjadi sangat bosan. Di tempat ini, Pedro sedang mengajak banyak orang melawan. Pekerja-pekerja dipimpi Pedro yang bermasalah sama Esteban. Pedro karena begitu sudah dipukul siap mati dan diusir keluar kebun. Esteban mengira dirinya sudah memberi mereka semua hal.
Tapi mereka tidak berbudi. Bagaimanapun Clara dan Blanca bilang apa, Esteban juga tidak dengar. Waktu itu tiba-tiba lilin dimatikan. Ferula muka pucat masuk. Dia cium di muka Clara dan pergi. Dan Clara air mata meleleh, karena dia tahu Ferula sudah mati. Keduanya menemukan mayat Ferula di rumah terbengkalai. Dia sudah menutup mata. Pada waktu itu, konflik antara pekerja dan tuan sudah ke puncak. Esteban juga kebelulan menemukan anaknya dan Pedro berkencan di danau. Dia sangat marah membawa Blanca ke rumah, sambil menyalahkan istri tidak tahu cara mengajar anak, tidak bisa mencari orang sama kelas sosial, bahkan mencari seorang miskin. Clara berkata diri Esteban tidak menikah dengan si wanita sama kelas sosial. Esteban disentuh pada kesakitan, segera menamparkan Clara, melihat si suami di depan. Clara sangat kecewa. Dia sekali lagi menutup diri dengan keluar, dan tidak berkata dengan suami, dan mengantar Blanca ke rumah orang tuanya. Tapi Esteban mendapat kabar Blanca hamil. Rencananya sekali lagi dipecahkan. Setelah mengejar Pedro dengan gila, Esteban menemui Blanca dan menyuruhnya menikah dengan orang Esteban pilih. Dia ingin masuk politik, dan pada waktu itu tidak bisa terbuka masalah anak ampang. Tentu saja Blanca tidak setuju. Keduanya sekali lagi konflik. Beberapa tahun berlalu, semuanya pergi. Esteban tidak ada kerabat lagi. Suatu hari, dia terlalu rindu istri dan anak jadi datang dan ketemu cucunya. Dan itulah anak Blanca. Semuanya sekali lagi duduk bersama. Tapi Clara masih tidak pedulinya, dan hanya berbicara lewat pembantu. Pada waktu itu, anak ampang Esteban bernama Garcia juga datang, dan meminta biaya masuk tentara. Banyak tahun begitu, si ayah ini masih sangat dingin sengit dengan Garcia. Esteban memberi Garcia uang dan mengusirnya dengan suara remeh. Dengan perubahan zaman, partai Esteban kalah. Dalam banyak orang bersorak-sorai, Blanca melihat pacarnya. Ternyata Pedro belum mati. Dia diam-diam melawan. Keduanya tersesat lama segera saling peluk. Pada hari Natal itu, Clara juga meninggal. Dia menairu cucu memindahkan kata ke Esteban bahwa suatu hari dia kembali untuk menyongkongnya bersama. Setelah itu meninggal. Keduanya hidup berdamai dalam sejangka waktu. Tapi tidak lama, perang politik sekali lagi terjadi. Prajurit masuk rumah menangkap Blanca dengan kejahatan berkaitan dengan elemen anti pemerintah Pedro. Sebelum pergi Blanca meminta ayahnya tolong menyelamatkan pacarnya. Esteban menggunakan semua hubungan, tapi sekarang tidak sama dulunya. Sekarang tidak ada yang bisa membantunya. Ingat kata permintaan anak. Esteban minta orang mencari tempat nginap Pedro dan membahayakan diri mengantarnya ke asing. Sebelum pergi dia memberikan Pedro pelukan. Sebagai dengan diam mengakui si anak menantu ini. Kebencian banyak tahun ini sudah dihapuskan. Tapi dia tidak tahu Blanca sedang ditindas di penjara. Dan yang menindas itulah si anak ampangnya Garcia. Dia membawa semua kebencian dari lalu, membuang ke si adik seayah. Juga pada waktu Blanca siap mati, dia sebagai melihat ibunya. Dengan dukungan ibu, harapan hidup Blanca sekali lagi dihidupkan. Dia tersandung kembali ke rumah, dan senang tahu dari ayahnya kabar Pedro masih hidup. Keduanya saling peluk. Setelah itu keduanya kembali kebun terbengkalai. Tempat ini sudah bobrok. Dalam waktu koma, Esteban sebagai melihat Clara. Dia dengan lembut menyentuh pipinya. Esteban tahu Clara menjemputnya. Akhirnya dia berpulang tidak sendirian sebagai kata kakaknya, tapi sudah berpulang di kebunnya dan dalam pelukan pacarnya. Dalam tontonan sebagai lukisan, kita sudah menyaksikan perubahan keluarga dalam 40 tahun. Kehidupan dengan lahir mati sakit dan cinta benci ditunjukkan jelas lewati film. Jika Anda dapat kemampuan Clara, apa yang Anda lakukan?